kita mulai acara kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabarakatuh. Wassalatu wassalamu fil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwata illa billahil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qul fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah sadaqal adzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam hari ini kita panjatkan rasa syukur nikmat kita. Malam hari ini kita bisa duduk bersama, kita bisa berkumpul bersama, kita bisa bersilaturahmi bersama dalam kajian online yang diselenggarakan oleh SIP Syarikat Islam Politik. Dan tak lupa salat serta salam kita aturkan pada junjungan kita, baginda kita, panglima kita Rasulullah SAW yang telah menuntut kita hingga kita bisa merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, malam hari ini kajian online kita malam hari ini sudah memasuki sesi ke-38. Yang perlu saya sampaikan dan perlu saya ingatkan bahwa tujuan dari kajian online kita malam ini adalah memahami agama Islam secara utuh, secara kafah, dengan metode dialog berbasis wahyu dan sains. Dan setiap Sabtu malam kajian online kita ini diselenggarakan oleh Syarikat Islam Politik, ya, yang dimana malam hari ini sudah memasuki sesi ke-38, yaitu dengan topik Mukmin memimpin NKRI untuk menyelamatkan negeri dari kerusakan oleh penerapan ideologi sekuler, yang langsung akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Dan perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa kajian online kita malam hari ini akan kita record dan akan kita upload di YouTube SIP Syarikat Islam Politik. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum bisa menyaksikan kajian kita mulai sesi 1 hingga sesi ke-37, jangan khawatir. Karena kajian kita semuanya sudah kita upload di YouTube. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa mendownload atau langsung menyaksikan di channel YouTube kita di SIP Syarikat Islam Politik. Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam hari ini dengan tema Mukmin memimpin NKRI untuk menyelamatkan negeri dari kerusakan oleh penerapan ideologi sekuler, yang dimana kita tahu bahwa ideologi sekuler ini salah satu sebuah sistem, sebuah doktrin atau praktik yang menolak segala bentuk yang diimani dan diagungkan oleh agama. Yang kita tahu bagaimana ideologi ini berkembang di dunia barat Eropa modern, khususnya di negara-negara Eropa, yang dimana doktrin ini memisahkan antara agama dan non-agama. Dan pemicunya adalah adanya ketidakserasian antara hasil penemuan sains dengan doktrin yang ada di gereja. Dan nanti akan kita langsung saksikan langsung dari Kiai Haji Abdurrahman bagaimana Muslim, ya, umat-umat Muslim khususnya di Indonesia ini, ya, bisa memimpin NKRI menyelamatkan negeri kita dari kerusakan oleh penerapan ideologi sekuler ini. Dan untuk menambah keberkahan pertemuan kita malam hari ini, supaya duduk kita malam hari ini diberkahi Subhanahu wa Ta'ala, supaya malam hari ini bisa bermanfaat, kita buka dulu kajian online kita malam ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan dibuka dengan baca Al-Basmalah, mudah-mudahan menambah keberkahan kajian online kita malam hari ini. Dan langsung kita untuk materi kita malam hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Abdurrahman. Monggo Ustaz, tafadhol Maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Bapak dan saudara sekalian, para peserta kajian di SIP ini, alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama dalam kegiatan yang baik ini. Semoga kegiatan kajian kita malam hari ini mengundang curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penuh keberkahan apa yang kita lakukan di malam hari ini. Saya senang bersama Bapak dan Ibu sekalian dalam acara ini. Semoga acara malam hari ini bisa memberikan kebaikan bagi kita, bagi perjalanan Islam dan umatnya di negeri ini dan di dunia ini. Saya dalam kesempatan ini diminta untuk menyampaikan satu topik, mukmin memimpin NKRI untuk selamatkan negeri dari kerusakan oleh penerapan ideologi sekuler. Bapak Ibu, sebagai yang dirahmati Allah, sebagai orang yang beriman, sebenarnya tentu tidak tinggal diam. Orang beriman mesti aktif, tidak pasif dalam hidup ini. Orang beriman pasti tampil sebagai subjek, bukan objek. Orang beriman dalam perjalanannya pasti tampil sebagai pelaku, bukan pelengkap yang menderita. Orang beriman keberadaannya akan memimpin, bukan dipimpin. Orang beriman keberadaannya selalu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Dan itu maka orang beriman adalah orang-orang yang tampil sebagai agen perubahan di tengah-tengah masyarakatnya. Apalagi melihat kemaksiatan dan kemungkaran merajalela dalam hidup dan kehidupan ini. Kita tidak mungkin tinggal diam. Rasul mengatakan marra minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adzabul iman. Dan dalam hadis yang lain, walai sawara adzalika habbatu khardal minal iman. Pada siapa yang melihat kemaksiatan kemungkaran merajalela, baik kemaksiatan kemungkaran di bidang pemikiran dan bidang ideologi, dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang keuangan, dalam bidang sosial, budaya, bahkan peradaban, maka tidak mungkin tinggal diam, tidak aktif untuk memperbaiki kondisi yang ada. Karena itu maka bila kita punya kekuasaan, kekuatan, dan tangan, maka kita akan berubah dengan tangan-tangan kita. Kalau tidak punya, maka dengan lisannya. Nah, kalau dia bisa juga dengan lisan, dengan media cetak, dengan media elektronik, dan seterusnya, maka dengan hati, ngelus dodo, bahasa Jawa. Kalau kita hanya bisa ngelus dodo, maka itu dikatakan oleh Nabi, wa dzalika adzabul iman. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan walai saro adzalika habbatu khardal minal iman. Tidak ada lagi sebutir sawi pun dari iman, habis imannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebenarnya orang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka tidak ragu, yakin, tidak ragu, yakin, beriman, penuh, 24 karat, 100%. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjihad baik dengan harta maupun jiwanya. Ulaika humus shadiqun fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Jadi bila kita memiliki iman yang benar, maka kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, berjihad di jalan Allah sebagaimana Rasul-Nya, yang baik dengan harta maupun jiwanya. Itulah orang-orang beriman.
Maka orang beriman ini adalah orang yang sadar akan amanah di pundaknya. Orang beriman itu orang yang sadar akan amanah Allah di pundaknya yang harus dipikul selama hayat dikandung badan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan sekali kalian mati, kalian mati sebagai muslim. Maka orang beriman kapan saja, di mana saja akan membawa Islam ini, akan melaksanakan Islam ini, akan mewujudkan Islam ini, akan memperjuangkan Islam ini. Jadi Islam itu tidak hanya dibawa di masjid. Ya, kalau di luar masjid, katakan begitu, ketika jadi penguasa, jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, jadi panglima perang, jadi pedagang, tidak dibawa Islam di sana. Tidak seperti itu. Orang yang sadar akan amanah. Islam sebagai satu-satunya amanah dari Allah yang harus kita pikul, karena kita memang sudah disiapkan oleh Allah dengan akal kita ini, dan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani ini untuk bisa menerima kebenaran. Dan Allah juga sudah menyiapkan alam semesta ini, bumi dan langit seisinya ditundukkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dan ditundukkan oleh Allah untuk keperluan kita. Dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka memilih amanah Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah. Dalam rangka beribadah, hanya beribadah kepada Allah. Dan hanya beribadah kepada Allah itu kan berarti hanya untuk tegaknya Islam dalam hidup dan kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari ya, dengan kesadaran yang ada, dengan ilmu ya, dan kebersihan serta kesucian jiwa kita, yang kita kuatkan komitmen kita. Bagaimana orang-orang Islam ini yang beriman ini memiliki komitmen yang kuat. Ya, satunya kata dengan perbuatan. Jadi kalau sudah ngomong Islam begitu ya benar ya Islamnya begitu. Ya, tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Nah, persyaratan iman itu dibenarkan oleh hatinya, dinyatakan oleh lisannya dan ikrar 2 kalimat syahadat itu, dan diwujudkan lewat perbuatannya, anggota tubuhnya. Nah, ini orang yang punya komitmen yang benar dan kuat. Karena itu maka saya bisa menyampaikan bahwa hidup dan kehidupan ini sebenarnya ditentukan, dipengaruhi oleh mereka yang punya keyakinan. Baik keyakinan terhadap yang benar maupun terhadap yang batil. Islam ini benar, tapi kalau kurang diyakini, maka kurang berpengaruh. Apalagi tidak diyakini, maka pasti tidak berpengaruh dalam kehidupan ini. Yang lain, katakanlah Kristen, Yahudi, Yahudi Nasrani, gak benar. Ya. Tapi kalau diyakini, maka dia akan menentukan kehidupan ini. Akan memimpin kehidupan ini, akan mempengaruhi kehidupan ini. Karena saya katakan bahwa keyakinan itulah yang akan mempengaruhi hidup dan kehidupan ini, akan mewarnai hidup dan kehidupan ini, akan memberikan sibuk, celupan hidup dan kehidupan ini. Islam walaupun benar, ya, dan jumlah pengikutnya besar seperti di Indonesia, kalau umat Islam ini kurang yakin atau tidak yakin kepada Islam, maka jumlah yang besar itu tidak berpengaruh dalam mempengaruhi hidup dan kehidupan ini, dalam mempengaruhi pemikiran kehidupan ini, politik kehidupan ini, ekonomi, keuangan, sosial, budaya kehidupan ini. Maka kalau kita perhatikan, umat Islam ini masih termarginalkan dalam aspek-aspek kehidupan strategis ini, itu menunjukkan bahwa kita ini belum mampu menunjukkan kualitas iman yang lebih baik kepada kebenaran Islam ini, kepada Islam yang benar ini. Dan yang lain yang nggak benar yakin itu. Saya ini pernah menjadi ketua umum Yayasan Majelis Mujahidin. Sudah adzan berkumandang. Ini para pedagang di sekitar pagar itu, masjid itu, baik di utaranya maupun di depannya itu, timurnya.
Sudah adzan berkumandang, masih transaksi bisnis itu dagang-dagang kaki lima. Ya, jadi seperti itu berjalannya terlambat-terlambat, ya sambil merokok, ya, transaksi baru sudah adzan itu. Kemudian ambil air wudhu, rokoknya dimatikan, di depannya tempat air wudhu itu baru wudhu, masuk ke masjid, ya sholat cepat karena imam sudah di atas mimbar. Ya, ketika khutbah sudah sambil didengarkan, lama-lama tidur, ngantuk tidur. Masya Allah. Apa yang ada di permukaan yang dilakukan oleh umat Islam ini nampaknya menunjukkan kekurang seriusannya, kekurang yakinannya, ya, kurang komitmennya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Islam. Yang secara KTP ya tercantum orang Islam. Saya pernah juga lewat gereja Betani di Manyar situ. Saya ceramah sholat isya, sholat taraweh malam minggu. Gerejanya ramai sekali, mobil-mobil, itu mereka datang ke gereja dengan pakaian yang bagus, mbak bibirnya dengan langkah tegap, rasanya ya dengan penuh keyakinan, penuh kesungguhan. Ketika kebaktian ramai itu, kalau itu nyanyi-nyanyinya serius, kalau nangis-nangisnya serius. Nah ini nggak benar tapi diyakini, semakin diyakini semakin nggak benar. Karena semakin mengerti kehidupan yang nggak benar. Islam benar tapi kurang diyakini. Walaupun jumlahnya 80%, maka tidak menentukan jalannya kehidupan berbangsa bernegara ini. Karena kadar keyakinannya, kualitas keyakinannya, ya, kalah dari mereka yang meyakini kebatilan. Saya kira ini menjadi evaluasi bagi kita semuanya. Ya, yang mestinya orang yang beriman itu yang menentukan kehidupan ini, tapi kenapa kita tidak? Ya itulah, yang kita tidak punya komitmen yang kuat dalam memimpin kehidupan ini dengan Islam. Nah, kita lihat kenyataan perjalanan politik di Indonesia ini. Katakanlah perjalanan pemimpin di Indonesia ini, presiden di Indonesia ini, mulai Soekarno, kemudian Soeharto, terus kan Habibie, ya setelah Habibie, kemudian Gus Dur, Bu Mega, setelah Bu Mega, Pak SBY, setelah SBY sekarang Pak Jokowi. Semuanya orang Islam, iya kan? Semuanya orang Islam. Ketika berada pada puncak kekuasaan, ternyata kekuasaannya itu tidak gunakan untuk Islam. Tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah. Ya, kan? Ini menunjukkan ini. Ini fakta sejarah dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia. Nah, yang sudah memimpin adalah orang-orang yang Islam. Ya, 7 presiden Islam semua. Ketika berkuasa, kekuasaannya bukan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk membawa Islam dan menegakkan Islam, sehingga memerintah negeri ini dengan Islam. Ya kan? Ya ini sejarah, fakta. Dan mereka ini semuanya, hatta Gus Dur adalah produk dari pendidikan, dari tarbiyah yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia dan di dunia ini. Karena itu kita harus melakukan evaluasi terhadap perjalanan keagamaan di kita ini, pada umat Islam ini. Kenapa santri terbaiknya? Karena kita lihat itu. Ketika Gus Dur jadi presiden, Pak Amin Rais jadi ketua MPR, Akbar Tanjung jadi ketua DPR, iya kan? Ya, jadi Gus Dur santrinya NU terbaik, santri terbaiknya NU jadi presiden. Pak Amin Rais santrinya Muhammadiyah jadi presiden. Jadi apa? Ketua MPR. Akbar Tanjung aktivis ya kemahasiswaan yang terbaik HMI, tokoh HMI. Jadi ketua DPR. Ternyata ketika mereka pada posisi puncak seperti itu ya, belum terbukti ya, punya komitmen yang benar
bahwa dengan kekuasaannya itu beribadah kepada Allah untuk membawa Islam dalam perjalanan perpolitikannya. Ini penting ini, jadi bukan sekedar orang Islam. Ya, harus orang yang beriman, yang imannya 24 karat, ya 100%, kapan saja, di mana saja dibawa. Tadi kan belum lihat kita ini. Saya pernah ketika jadi ketua umum DPP di Jakarta mendapatkan surat ketika Bu Mega jadi presiden. Indonesia ini terpuruk, ya, ditimpa krisis multidimensi ini karena akibat pemimpin-pemimpinnya itu, ya, orang Islam. Bayangkan itu suratnya itu. Gimana kalau sekali-kali ganti bukan orang Islam memimpin Indonesia ini supaya keluar dari krisis? Coba. Kayak apa ini? Ini halaman surat saya baca itu. Yang sama seperti saya itu. Akhirnya saya jawab, betul. Yang memimpin negeri selama ini, yang jadi presiden Indonesia ini adalah orang-orang Islam. Tetapi memimpin negeri ini tidak dengan Islam. Karena saudara tidak mau negeri ini dipimpin dengan Islam. Ya, itu alasan saja itu. Kalau negeri ini dipimpin oleh orang Islam dan memimpin dengan Islam, pastilah kita akan keluar dari krisis multidimensi yang ada. Pastilah kehadirannya akan memberikan solusi secara mendasar dan menyeluruh lewat kebijakan-kebijakan politiknya. Saya katakan begitu. Gimana kalau ada orang beriman yang memimpin negeri ini dengan keimanannya, dengan keislamannya, dengan Quran dan Sunnah? Anda setuju juga? Masya Allah. Inilah satu yang menjadi bahan muhasabah bagi kita semua. Bagaimana tarbiyah kita selama ini kok masih menghasilkan manusia-manusia yang sekuler. Itu namanya manusia sekuler. Manusia yang tidak utuh, ya, kepribadiannya, split personality. Manusia yang tidak kuat komitmennya kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau mengenalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini kan satu perjanjian, satu akad, satu perikatan, satu baiat, satu transaksi, satu komitmen yang tidak bisa ditawar-tawar oleh apapun dan siapapun. Kalau asyhadu an la ilaha illallah, nah, kenapa kok syahadatnya seperti itu? Kok dalam mencintai Allah dan Rasul-Nya, dalam mentaati Allah dan Rasul-Nya, dalam memberikan loyalitas kepada Allah dan Rasul-Nya, seperti itu. Ya, ini akibat karena bisa jadi bersyahadatnya tidak atas dasar ilmu pertama. Tidak fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa kok begitu? Tidak ada ilmu, sekedar ikut-ikutan, hanya turunan saja. Ya, karena memang bisa jadi karena proses pendidikan yang terjadi, baik di ranah keluarga oleh bapak ibunya, maupun di sekolah, di madrasah, di pesantren oleh bapak gurunya, oleh ustadz-ustadznya, oleh dosen-dosennya, ya, oleh dosen-dosennya, ya, gak benar. Atau mungkin di tengah masyarakat, di ranah masyarakatnya, oleh pemimpin yang ada, mulai dari presidennya, menteri-menterinya, dan kebijakannya, dan seterusnya begitu. Ya, tidak melahirkan manusia-manusia yang mampu dengan ilmu itu menemukan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga melahirkan manusia-manusia yang sekuler tadi itu. Ngaku Islam tetapi memisahkan kehidupan yang ada ini dengan Islam. Islam itu urusan pribadi, ya, di masjid saja. Kalau di istana, di kantor departemen, kantor gubernur, di kantor panglima, ya jauh usah bawa Islam. Ini menunjukkan bahwa pendidikan kita selama ini mengantarkan manusia-manusia kita sekuler. Jadi tidak hanya di barat,
Di negeri ini juga begitu. Karena perlu kita evaluasi, kenapa pendidikan kita seperti itu? Bisa jadi karena proses pembelajaran yang ada, proses pendidikan yang ada dalam membangun pikirannya tidak benar atau belum benar. Dalam bahasa kita, ayat pertama yang kali yang turun kepada Rasulullah Muhammad adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan asma Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi Allah membimbing Rasulullah Muhammad agar manusia ini keluar dari kehidupan jahiliyah, maka perintah pertama adalah Iqra. Jadi bagaimana membangun pikiran yang benar lewat pendidikan yang benar. Perintah pertama adalah Iqra, bukan sholat, aqimus sholat, atau zakat. Bukan, tapi perintah pertama adalah Iqra, agar kita keluar dari kehidupan jahiliyah. Kita melakukan perubahan sosial ini lewat pemikiran-pemikirannya. Dan bisa kita ketahui bahwa sebuah masyarakat, apakah masyarakat dunia, masyarakat bangsa, apakah itu keumatan atau komunitas manapun juga, akan bisa melakukan perubahan ya apabila memang dimulai dari pemikirannya. Masyarakat itu unsur-unsurnya ada 3. Jadi masyarakat ini terbangun dari 3 unsur. Pertama adalah pikirannya. Yang kedua adalah manusianya, SDM-nya. Yang ketiga adalah materi atau benda. Jadi unsur pembentuk sebuah masyarakat itu adalah yang pertama al-afkar, pikirannya, yang kedua adalah al-ashkhos, manusianya, dan yang ketiga adalah al-asya, benda atau materi. Dan 3 hal ini saling berhubungan, saling berkegantungan dan sebagainya. Menjadi satu kekuatan untuk membentuk suatu masyarakat, termasuk masyarakat dunia, termasuk bangsa kita ini, Indonesia ini. Jika yang menjadi poros perubahannya itu adalah pikirannya yang dibangun dengan benar, sehingga menemukan kebenaran yang diyakini, dari itu menjadi spirit motor gerakan pembangunannya, maka akan, dan kemudian selanjutnya manusia dan materinya atau bendanya tunduk pada kebenaran yang dihasilkan oleh proses pemikiran yang benar, yang melahirkan keimanannya itu, maka akan melahirkan masyarakat yang sehat. Masyarakat yang sehat. Kita lihat masyarakat dunia ini sakit, masyarakat negeri ini juga sakit sama. Yang kedua, yang menjadi pembentuk masyarakat, untuk bentuk masyarakat adalah al-ashkhos, manusia. Kalau yang menjadi poros gerakan itu manusianya, karena mungkin ingin karena kekuatannya, atau darah biru, atau karena kehormatannya dan sebagainya, manusia yang menjadi poros gerakannya, sehingga pikirannya mengikuti manusianya, materi juga mengikuti manusianya, pikiran manusia dan materi tunduk pada manusianya. Ya, maka ini akan melahirkan masyarakat yang sakit. Maka kepentingan politik seperti menyeruak sedemikian rupa yang melahirkan manusia yang sakit dan menyakitkan. Inilah kebiasaannya, kemudian itu melahirkan kelompok-kelompok, madhab, golongan-golongan yang saling berseteru, dan seterusnya melahirkan masyarakat yang sakit. Apalagi kalau unsur ketiga yang jadi poros gerakannya, yang jadi inti gerakannya, materi. Sehingga pikiran tunduk pada materi, manusia juga tunduk pada materi, maka akan melahirkan masyarakat yang mati. Masyarakat yang mati, yang sudah terkubur di kalang tanah. Dan akan mengundang seperti gajah besar yang mati, akan mengundang binatang-binatang rendek untuk memakannya. Dan itulah masyarakat yang dipimpin oleh manusia-manusia yang kedunyan bahasa Jawa, para kapitalis itu yang akan memimpin bangsa atau komunitas atau masyarakat.
Bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT, jadi kalau kita ini ingin melakukan perubahan, kemudian ingin membangun masyarakat yang sehat, perubahan untuk menuju masyarakat yang sehat, maka harus membimbing pikirannya dengan benar. Dan Allah telah memberikan bimbingan kepada kita untuk menemukan kebenaran itu dengan perintah pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan asma Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi akal kita ini dengan fakultasnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani ini, itu harus diarahkan, dibimbing agar menemukan kebenaran. Bagaimana cara membacanya? Bagaimana paradigma berpikirnya? Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan asma Tuhanmu yang telah menciptakan. Harus dinisbatkan, harus dikaitkan dengan Tuhan yang menciptakan. Karena Tuhan pencipta itu, Al-Khaliq itu, ya, di samping sumber cipta, dia juga sumber ilmu pengetahuan. Karena semua yang ada ini diciptakan oleh Allah berdasarkan ilmunya. Semua ini tercipta berdasarkan ilmu Allah. Sehingga kalau kita ini ikranya bismillahirrahmanirrahim, baik kita membaca ayat-ayat qauliyah, wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah, maupun ayat kauniyah, ya, ayat kauniyah, ayat Allah yang melekat pada seluruh ciptaannya yang ada ini di alam semesta ini. Kalau membacanya bismillahirrahmanirrahim dan guru-guru, guru agama, guru Quran dan Sunnah, maupun guru umum, guru matematika, fisika, kimia, dan seterusnya begitu, ketika mengorientasikan muridnya, mendidik muridnya dengan media pembelajaran yang ada, dengan ilmu yang ada, nyambung dengan Al-Khaliq, dengan pencipta, ya, mampu menjelaskan ayat-ayat itu akan Allah beserta keberadaannya, maka mestinya guru yang tidak sekuler ini akan memberikan murid-murid, mahasiswa, atau pendidikan yang tidak sekuler. Karena apa? Karena seluruh ayat kauniyah ini menjelaskan Allah beserta keberadaannya. Dari Quran dan Sunnah menjelaskan Allah beserta keberadaannya. Begitu pula ayat-ayat kauniyah, ilmu pengetahuan umum. Yang diajarkan, kalau ikranya bismillahirrahmanirrahim, maka bertambah ilmu, semakin bertambah keahlian, semakin bertambah keterampilan, dan semakin bertambah kema'rifatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semakin bertambah ilmu, semakin yakin kepada Allah. Semakin bertambah ilmu, semakin beriman kepada Allah. Sehingga orang yang beriman kepada Allah atas dasar ilmu ini, secara ilmiah ini, itulah mereka-mereka yang akan memiliki keyakinan saja, keimanan yang benar atas dasar hujjah bil ilmi imannya. Nah, kalau kita bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atas dasar ilmu, dan seluruh ilmu pengetahuan yang ada yang menjelaskan tentang Allah, begitu alam semesta ini juga menjelaskan tentang Allah, sehingga punya hujjah yang tak terbantahkan. Kita mengucapkan dua kalimat syahadat itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, maka ini akan memberi komitmen yang kuat. Hidup dan kehidupannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Artinya, dengan proses ilmiah tadi akan melahirkan manusia-manusia yang memiliki, menemukan istilahnya tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah adalah tauhid ilmiah. Tauhid rububiyah ini adalah menjelaskan tentang bagaimana kita mengesahkan Allah lewat perbuatannya. Bahwa semua yang ada ini adalah hanya Allah yang menciptakan. Allah yang ngatur. Allah yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mati. Hidup dan hidup adalah karya Allah. Tauhid rububiyah. Dan ini tauhid ilmiah. Dan inilah pintu gerbang untuk memasuki tauhid uluhiyah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau kita berislam atas dasar ilmu, ya, sehingga kemudian yakin, dan ulama menjadikan ayat ini kemudian disusunnya sebagai al-fiqhul akbar, bahwa syarat sah bersyahadat la ilaha illallah itu adalah al-ilmu, kemudian al-yakin, as-sidq, al-qabul, al-inqiyad, al-mahabbah, al-ikhlas. Syarat sah bersyahadat itu pertama adalah ilmu, kemudian yakin, kemudian membenarkan, jujur, hati, lisan, dan perbuatan utuh. Kemudian al-qabul, menerima yang datang dari Allah dan Rasul, diterima dengan sepenuh jiwa dan raganya. Al-inqiyad, dipatuhi. Al-mahabbah, dengan penuh kecintaan, enggak terpaksa. Al-ikhlas, dengan penuh ketulusan dan kemurnian.
Loh, kalau orang Islam di Indonesia ini mengucapkan syahadatnya bil ilmi seperti itu, sehingga kemudian hidup dan kehidupannya adalah mereka mensyahadatkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan gerakan hidupnya ada gerakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kapan saja, di mana saja. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bukan hanya gerakan kepala, gerakan nafas, bukan. La ilaha illallah adalah gerakan hidup dan kehidupan ini. Gerakan ideologi, gerakan politik, gerakan ekonomi, gerakan sosial, budaya, gerakan peradaban hidup ini adalah gerakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kalau orang Islam ini memiliki komitmen yang kuat atas dasar ilmu, kemudian memasuki tauhid uluhiyah itu, terus membuktikan, menyatakan ya bahwa keberadaannya hanya dalam rangka beribadah kepada Allah, karena tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah lewat perbuatan manusia. Bahwa seluruh perbuatan kita manusia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. La ilaha illallah di makna la ma'bud bi haqqin illallah. Tidak ada yang diabdi dalam hidup ini kecuali Allah. Sehingga hidupnya orang yang beriman ini adalah semua dalam rangka memikul amanah Allah, berislam, dalam rangka beribadah kepada Allah. Kapan saja, di mana saja. Kita subuh berdiri baca surah Al-Fatihah, di sana ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Duhur begitu pula, asar begitu, maghrib begitu pula, isya begitu pula. Siklus kehidupan kita ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya seluruh hidup dan kehidupan kita hanya adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Ketika jadi presiden, memimpin bangsa ini dalam rangka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka membawa Islam, bukan yang lain. Begitu pula pedagang, eksekutif, legislatif, yudikatif, semuanya bekerja dan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Supaya kita konsisten istiqomah di jalan kebenaran ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang tidak punya komitmen. Orang yang terkutuk, yang tahu kebenaran tapi tidak mau melaksanakan kebenaran, tapi memusuhi kebenaran. Atau balik orang yang sesat, yang tidak ngerti, tidak punya ilmu, sehingga sesat dan semangat berbuat tanpa ilmu. Nah, harapan kita ini adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah taufik, ngerti, punya ilmu, dan kemudian mengamalkan ilmunya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini sebenarnya hasil atau hasil daripada proses pendidikan yang benar. Yang ikra'nya bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, sehingga melahirkan manusia yang gerakan hidupnya ilmiah untuk menuju ya kebersihan dan kesucian jiwanya, yaitu la ilaha illallah, yaitu bagaimana kita ini hidup dan kehidupan ini hanya dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, memperhatikan perintah-perintahnya untuk dilaksanakan dengan senang, dan memperhatikan larangan-larangannya untuk dijauhi dengan penuh rasa takut agar Allah memberikan ridhonya. Nah, kalau seluruh pelaksanaan syariat ini dalam kerangka untuk menjaga kebersihan dan kesucian jiwa kita ini, sehingga nafsu kita ini terkontrol, terkendali. Karena hidup ini hanya untuk beribadah kepada Allah, sehingga kita tidak akan mau mendahului Allah dan Rasul-Nya dalam setiap pengambilan keputusan, siapa saja. Jadi manusia ini memang hari-hari ada mengambil keputusan, mau apa saja harus mengambil keputusan. Maka dasar pengambilan keputusannya bagi orang yang sudah bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat adalah apa kata Allah, apa kata Rasul-Nya. Baru kata-kata yang lain yang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Kalau dia jadi presiden juga begitu, apa kata Allah, apa kata Rasul-Nya. Begitu. Ya. Peradilan dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah orang Islam. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, beriman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kapan saja, di mana saja. Nah, kalau tidak seperti itu, ya palsu lah, bohong. Itulah orang-orang munafik. Karena itu maka kita diperintahkan untuk memilih pemimpin itu orang-orang yang beriman, yang benar imannya, yang teruji imannya. Memang hidup ini adalah ujian iman. Hubungan kita di dunia ini adalah al-qatul ibtila, hubungan untuk diuji iman kita. Sehingga ada orang kafir, ada orang fasik, ada orang hasad, orang munafik, ada orang kafir, ada nafsu, ada setan. Memang hidup ini adalah ibtila.
ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup ini menjadi dinamis, menjadi hidup, dan menjadi jelas siapa yang menjadi Hizbullah dan siapa yang menjadi Hizbus Syaitan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya perjalanan Islam itu menarik dan indah. Ya, dan kalau sekiranya pemikiran kita ini dibangun dengan benar sehingga melahirkan keyakinan yang benar, melahirkan pandangan hidup yang benar, melahirkan sikap hidup yang benar, melahirkan perilaku yang benar. Dan itu kan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Itu kan akidah, syariat, akhlak, iman, Islam, ihsan. Lewat proses tilawah, tazkiyah, dan ta'limatul kitab wal hikmah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran 164, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad manallahu, sungguh-sungguh Allah telah memberikan karunia yang amat besar 'alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman. Idh ba'atha fihim, ketika Allah mengutus pada mereka rasulan, seorang rasul min anfusihim, dari kalangan mereka, yang bertugas yatlu alaihim ayat, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Tilawatu ayatillah. Yang kedua, yuzakim, mensucikan, membersihkan jiwa mereka. Dan ketika yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kanu, dan sesungguhnya keberadaan mereka min qablu, sebelum itu, lafi dhalalin mubin, sungguh berada dalam kebingungan, dalam kesesatan yang nyata. Jadi agar kita tidak dolal hidup ini, maka perlu proses-proses, yaitu tilawah, tazkiyah, dan ta'limatul kitab wal hikmah. Sehingga kita menemukan tauhid sebagai pandangan hidup, sebagai sikap hidup, sekaligus sebagai perilaku hidup. Jadi bukan sekedar pandangan hidup, karena iblis itu juga berpandangan tauhid, tapi secara uluhiyah tidak memenuhi syarat. Karena tidak sampai kepada tauhid asma wa sifat untuk membangun peradaban yang agung dan mulia manusia sebagai manusia atau generasi robbani, generasi yang menyembah Tuhan yang disembahnya, yang memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang baik, yang menunjukkan kemahasempurnaannya yang terlepas dari segala kekurangan, kerendahan, dan cacatan. Dan Tuhan yang seperti itu yang kita sembah. Sehingga kalau kita ini menyembah Allah yang Maha Kaya, Al-Ghani, yang kita sembah, maka yang menyembah pastilah ya menjadi mencerminkan Tuhan yang disembah yang Maha Kaya itu kaya-kaya, menarik-narik begini orang Islam. Kalau Allah Al-Alim, maka mestinya menyembah Allah Tuhan yang Al-Alim, Maha berilmu. Maka mestinya yang menyembah Tuhan Al-Alim itu yang pintar-pintar, berilmu, gak bodoh-bodoh. Nah, yang perlu sampai ke sini kita mengajarkan dan mendidik anak manusia ini agar kita mampu membangun peradaban yang agung dan mulia di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya melihat ada hal yang sangat mendasar. Kenapa sekularisme itu menjadi paham dunia ini, termasuk kita yang ada di Indonesia ini, sehingga pemimpin di negeri ini yang 7 presiden, belum ada satupun presiden yang memimpin negeri ini dalam rangka beribadah kepada Allah saja, sehingga kemudian mampu mewujudkan amanah Allah berupa Islam itu dalam perjalanan kepemimpinannya. Sehingga mereka memimpin kehidupan berbangsa bernegara ini berdasarkan Quran dan Sunnah sebagai orang yang punya komitmen yang telah menyatakan 2 kalimat syahadatnya dan dibuktikan dalam perjalanannya, termasuk dalam perjalanan ketika mendapatkan karunia berupa posisi kedudukan sebagai pemimpin, atau sebagai orang kaya raya konglomerat, atau sebagai akademisi, mimpin perguruan tinggi, jadi rektor-rektor di negeri ini. Nah, saya lihat juga rektor Muslim mimpin perguruan tingginya juga tidak dengan Islam, berdasarkan Quran dan Sunnah, dan belum menjadikan Quran dan Sunnah sebagai dasar untuk membangun pemikirannya. Nah, itu kan bukti-bukti bahwa kita selama ini dalam proses tarbiyah dan dakwah kita belum mampu melahirkan manusia-manusia yang memiliki pandangan hidup tauhid, sikap hidup tauhid, dan perilaku hidup tauhid. Nah, kalau sudah ruhnya ini tauhid, nah itulah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sebelum kaum itu merubah apa yang ada dalam diri mereka.
Jadi lewat pemikiran, lewat Al-Alaq 1 sampai dengan 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita akan memahami secara eksistensial siapa kita manusia ini, apa alam semesta ini, dan siapa Tuhan itu. Jadi basis pemikiran yang harus dibangun secara filosofis objek pemikiran manusia, 3 hal tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa memahami secara eksistensial, maka kita akan bisa menempatkan Allah pada tempatnya, menempatkan manusia pada tempatnya, dan menempatkan alam semesta ini pada tempatnya. Kita berhubungan Tuhan Allah adalah alaqatul ubudiyah. Kita berhubungan sesama manusia ini adalah alaqatul adl wal ihsan. Dan kita berhubungan alam semesta ini adalah alaqatul tashhir. Bagaimana alam semesta ini kita injek, kita kuasai, kita tundukkan sebagai alat untuk beribadah kepada Allah dalam membangun dan menegakkan keadilan dan kebaikan di muka bumi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kalau ada orang beriman yang teruji yang memimpin negeri ini dan kemudian dibuktikan keimanannya lewat kepemimpinannya, ya dia beriman kepada Allah dan Rasulnya 100%, 24 karat, maka pastilah akan memimpin berdasarkan Quran dan Sunnah, dan pastilah akan turun rahmat Allah dan keberkahan akan dibuka oleh Allah, baik dari langit dan dari bumi, dan selanjutnya akan menyelesaikan persoalan-persoalan kedoliman dan kebodohan, jadi sumber kerusakan yang ada di bumi ini akibat dari itu. Nah, dan kebodohan dan kedolimannya, ya karena kenapa bodoh? Karena tidak mau ikhra dari itu, tidak mau punya atas dasar ilmu, tidak ilmiah perjalanannya. Kenapa dolim? Karena mampu menjaga kebersihan dan kesucian jiwanya, dan mau menjaga fitrahnya. Dan ini yang membuat afatuddin al-hawa, yang membuat cacatnya agama ini adalah hawa nafsu. Betapa banyak orang yang sudah punya ilmu banyak, para pakar dan seterusnya, tapi belum mampu mengendalikan hawa nafsunya. Nah, tidak mau melaksanakan syariat Allah agar kita tersucikan, terbersihkan, nah, sehingga nafsu pun bisa dikendalikan. Jadi bukan kata saya, kata Allah, kata Rasulnya, ini terus berdasarkan Quran dan Sunnah, itu terus bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jika tidak, maka itulah yang akan membuat cacatnya agama. Afatuddin al-hawa, yang membuat cacatnya agama ini adalah hawa nafsu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ciri umat Islam pertama ilmiah, yang kedua adalah bersih. Baru kita akan mampu membangun peradaban yang agung dan mulia, membawa kehidupan yang baik, yang penuh dengan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan. Baru bisa diwujudkan. Dan konsep itu hanya ada dalam Islam. Semoga kita semua dalam berislam ini benar, dan menapaki perjalanan ini secara benar, sehingga ada asar, ada bekas, ada pengaruhnya dalam ikut melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat ini. Dan semoga iman kita yang benar itulah yang akan mampu mewujudkan amal soleh dalam perjalanan hidup dan kehidupan ini. Dan memang kita diperintahkan oleh Allah untuk memilih orang-orang yang beriman itu, karena orang-orang beriman itulah yang bertanggung jawab, yang akan mampu memikul amanah ini tidak zaluman jahula. Firman Allah, inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah menawarkan amanah ini pada langit, pada bumi, pada gunung, semua enggan untuk memikulnya, khawatir tidak mampu melaksanakannya, dan dipikulnya amanah itu oleh manusia. Allah di sini memberikan warning, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu keberadaannya sungguh amat zalim, lagi amat bodoh. Karena itu maka inti pendidikan baik di rumah tangga, di sekolah, lembaga pendidikan maupun di tengah masyarakat, intinya ada 2 hal tersebut. Bagaimana persoalan syubhat dan syahwat ini
persoalan jahulan dan doluman ini bisa diretas dengan proses apa? Tilawah tazkiyah. Nah, dengan membangun kognisinya, afeksinya, supaya nanti psikomotoriknya benar, ya, supaya perilakunya benar dalam hidup dan kehidupan ini, tidak menunjukkan kepalsuan, kebohongan, penipuan dan lain sebagainya, itu rusak dan merusak kehidupan ini. Saya kira demikian, Bapak Ibu, yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Intinya pendidikan itu adalah menemukan tauhid itu, baik tauhid rububiyah, uluhiyah, maupun asma sifat, itu menjadi pandangan, sikap dan perilaku hidupnya. Maka dengan kekuatan itu dia tidak akan memberhalakan selain Allah, memberhalakan jabatan, kekuasaan, memberhalakan wanita, memberhalakan harta, memberhalakan apa saja, tak akan ada. Jadi orang-orang yang apa yang ada dalam dirinya itu sudah terbangun tauhid atas dasar ilmu, maka itulah orang-orang yang akan mampu untuk mewujudkan kebaikan dalam hidup ini. Rasul mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat sa'irul amalihi wa idza fasada sa'irul amalihi ala wahyal qalb. Ingatlah dalam diri manusia ini, dalam dada manusia ini ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh amalnya. Kalau segumpal darah itu jelek, maka jeleklah seluruh amalnya. Ala wahyal qalb. Ingatlah, itulah hati. Semoga kita mampu membangun rohani kita ini dengan benar, dengan petunjuk Allah yang pasti, tidak bersifat dhaniyah tetapi bersifat yakiniyah. Karena Allah yang tahu persis tentang ciptaannya. Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang tahu persis tentang manusia. Kalau kita ingin bahwa manusia ini pakai kata-kata orang, kata-kata filosof, katanya, maka kita akan menjadikan manusia ini sebagai kelinci percobaan, trial and error, termasuk adalah konsep pendidikan Barat yang menjadikan manusia sekuler ini. Yang akhirnya kita tidak sampai kepada maksud dan tujuan penciptaan manusia, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya untuk beribadah kepada kita. Dikatakan oleh Allah sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Wa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah yang menciptakan kalian dari tanah ini, dari bumi ini, dan diberi tugas untuk memakmurkan tanah ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Sehingga tugas kekhalifahan ini ada dalam rangka terus pengembangannya kepada Allah tidak terjadi karena salah didik, salah asuh, salah cetak, ya, proses-proses yang tidak dasar. Semoga ini menjadi kesadaran kita semua. Dan kemudian kita ingin melakukan perubahan yang benar, maka tadi itu pemikirannya harus dibangun dengan benar, dan Allah sudah membimbing kita lewat petunjuknya dan dicontohkan oleh Rasulullah untuk melakukan perubahan masyarakat ini, menjadi agen perubahan masyarakat ini, sehingga memimpin masyarakat ini dengan benar di atas petunjuk. Terima kasih dan mohon maaf barangkali bisa berdialog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Abdurrahman tadi penyampaian materi dalam kita hari ini, yang dimana tadi beliau membuka dengan 11 hadis, ya, ketika man ro'a mungkar, ketika kita melihat kemungkaran di sini bukan hanya kemungkaran perbuatan, tapi salah satu kemungkaran ideologi, yaitu sekuler. Maka kita akan menghalau kemungkaran itu walaupun dengan kepemimpinan kita, walaupun selama-lamanya dengan iman. Ketika kita ngomong iman, tadi disampaikan oleh Ustaz Jazilul Rahman adalah tentang komitmen dan keimanan. Bagaimana sejarah mencatat pemimpin di negara ini, salah satunya yang telah dipimpin oleh Gus Dur sebagai presiden, MPR-nya Amin Rais, dan kemudian yang tadi ketua DPR-nya adalah Pak Akbar Tanjung, salah satu anggota MI, masih belum bisa merubah negara ini. Menjadi salah satu bagaimana komitmen para beliau tentang bagaimana umat Islam ini bisa memimpin negara ini dengan benar, dengan komitmen. Itu menjadi salah satu pembelajaran kita. Dan tadi yang saya tangkap salah satunya bagaimana kita menempatkan Allah pada tempatnya. Bagaimana kita menempatkan manusia pada tempatnya. Bagaimana kita menempatkan alam semesta ini pada tempatnya. Yang itu nantinya salah satunya adalah kita membangun negara ini.
Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi penyampaian dari Ustadz Jazabul Rahman ya terkait materi kita malam ini yang subhanallah ya, bagaimana mukmin memimpin NKRI untuk menyelamatkan negeri dari kerusakan oleh pengaruh sekuler yang tadi sudah disampaikan oleh Kiai Haji Abdurrahman. Mungkin dari Bapak Ibu ada tambahan atau mungkin ada pertanyaan untuk materi kita malam ini, karena tadi alhamdulillah Ustadz Jazabul Rahman sudah menyampaikan begitu banyak. Silakan dari Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanggapi, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini masih ada waktu karena kita selesai jam 9. Ini masih ada waktu sekitar 4 menit, sekarang sudah jam 25.06. Nah, silakan di waktu 4 menit ini ada yang mau menambahkan dan juga ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu sekalian, kami kasih kesempatan. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam Pak Kanto, monggo Masya Allah. Pak Sukanto, silakan Pak Sukanto. Ya, terima kasih. Saya lama tidak ketemu Ustaz Abdurrahman ini. Begini Ustaz, Ya, sudah sering kita lama dengar bahwa merajalelanya sekularisme itu sudah lama itu. Dan apa namanya ya? Apakah dalam pendidikan di pengajian-pengajian atau madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah yang dikelola oleh Yayasan Islam itu pendidikannya itu difokuskan atau adakah tujuan untuk misalnya membendung sekularisme misalnya secara eksplisit jadi itu karena ya mungkin bukan hanya mungkin saya tidak tahu ini apa sekularisme atau apa ya, tapi saya lihat banyak dalam kehidupan real yang saya alami ya. Seseorang di muka saya mengatakan, Pak orang ini XYZ macam-macam, saya ini ABC gitu, tapi diam-diam dia juga XYZ di belakangnya itu di luar orang lain mencatatnya. Itu yang terjadi loh Pak. Dan kalau negeri kita itu dipimpin oleh pemimpin sekuler yang milih rakyat ya, rakyat Indonesia yang 80% Muslim, 85% jadi sekuler itu mereka juga. Jadi saya setuju statement Bapak tadi yang jarang keluar di antara berbagai macam pembicaraan bahwa pendidikan kita rupanya gagal membangun tauhid, taat, setia, sayang, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu saya senang itu statement tadi muncul di sela-sela ceramah Bapak itu. Minta maaf kalau ada salah omong saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kanto. Monggo Ustaz bisa ditanggapi Ustaz. Silakan. Oke, Pak Dr. Kanto, sehat-sehat ya, alhamdulillah. Lama gak jumpa ini. Masya Allah. Saya kira Pak Kanto tadi menguatkan saja. Ya, saya kira memang kita harus menyadari hal ini. Ya, ternyata umat kita ini, ya itu tadi itu. Kalau saya katakan bahwa kalau ruhnya itu sudah tauhid, maka tidak akan memberhalakan selain Allah. Termasuk memberhalakan dirinya, menyembah hawa nafsunya. Ya, jadi manusia ini kan ya, sering egosentris. Nah begitu ya. Jadi, nah itu firman Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka apa Anda tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Jadi kalau tauhid ini belum membentuk diri kita, ya apa saja bisa dituhankan. Apa saja bisa dituhankan. Hatta Pancasila UUD 45 hasil pemikiran manusia, ijtihad ulama, itu bisa diperhalakan oleh bangsa ini. Kalau tauhid belum ada dalam dirinya, sehingga masih dolim. Kalau kita tidak mau menempatkan Allah pada tempatnya, menempatkan manusia pada tempatnya, manusia alam pada tempatnya, dolim itu. Dolim. Syirik. Jadi kalau Allah disamakan dengan yang lain, kan syirik. Apalagi diatasi yang lain. Apalagi dinafikan dalam kehidupan berbangsa bernegara, dalam kehidupan berpolitik. Musyrik itu. Musyrik itu. Jadi sekuler itu bagian dari musyrik. Kesyirikan. Nah ini, bagaimana ini? Dan saya kira di sinilah. Jadi bagaimana cara berpikir kita yang benar,
ya, yang bagaimana kita dalam memahami Allah Tuhan ya, memahami alam semesta, manusia ini dengan apa namanya adab yang benar istilahnya ya, menempatkan ya masing-masing pada tempatnya secara eksistensial benar dan menguat. Nah, hubungannya juga menguat dan hubungannya benar itu ala kaubudiyah, ala ke al-adl wal ihsan, ala sama manusia, alam semesta, ala ke tazkir. Sehingga kalau kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menundukkan alam ini, ya, dalam rangka sebagai alat untuk beribadah kepada Allah, untuk membawa Islam, menegakkan Islam. Jadi itulah dunia mazratul akhirat. Dunia adalah ladang akhirat. Nah sekarang bagaimana guru-guru kita? Guru-guru agama saja juga masih sekuler, apalagi guru-guru umum. Coba guru matematika, apakah dengan media pembelajaran matematika itu mengantarkan anak untuk mengenal Allah? Guru fisika, guru kimia, guru biologi, guru nyanyi, guru bahasa Indonesia. Mestinya guru agama maupun guru umum itu adalah menumbuhkan kesadaran tauhid, menemukan tauhid itu. Di samping menambah ilmu, keahlian, juga menemukan apa? Tauhid itu. Jika tidak, itu guru yang sekuler. Itu guru yang apa? Sekuler. Nah, karena itu bagaimana ini kenyataannya? Pendidikan kita dari IGIP atau dari mana? Sekuler juga. Ya akhirnya melahirkan pendidiknya juga melahirkan manusia yang sekuler. Dan inilah yang kemudian umat manusia ini memiliki paham sekularisme seperti itu. Saya kira Pak Dokter tadi ya menguatkan apa yang saya sampaikan. Sekarang ini mestinya harus ada mencetak dulu guru-guru yang nggak sekuler itu supaya murid-muridnya, santri-santrinya, mahasiswanya tidak sekuler. Dengan ilmu kedokteran, itu adalah ayat Allah. Gitu. Semakin hebat ilmu kedokterannya, semakin hebat marifatnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira insya Allah Pak Dokter menguatkan. Terima kasih Pak Dokter. Kapan ketemu di darat? Oke, ya Pak, saya kira begitu. Ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Habibur Rahman tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sukanto, Dr. Sukanto ya. Terkait bagaimana pendidikan kita ya. Apakah guru-guru ini kok masih sekuler? Tadi satu Rahman bagaimana kita bisa membangun institusi atau lembaga untuk menyiapkan guru agar tidak sekuler, supaya doktrin kepada anak siswa didiknya itu benar-benar ketahuan itu sudah selesai, tidak ada masalah. Karena bermacam-macam. Dikatakan guru agama saja masih sekuler, apalagi yang guru-gurunya. Memang berat sekali ketika kita ngomong pendidikan tahun ini ya, Ustadz ya, Masya Allah. Memang dari gurunya dulu harus benar-benar ini sudah selesai tentang tahun ini baru ke anak didik. Dan alhamdulillah ini sudah jam 9:04, Ustadz, Masya Allah, tak terasa sudah melebihi waktu kita. Mungkin sebelumnya saya tawarkan satu lagi Bapak Ibu sebelum selesai. Oh, Pak Abdullah Umar, silakan Pak Abdullah, monggo. Silakan Pak Abdul. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sudah mengadakan Zoom meeting ini, kesemuanya itu hilang. wah, sinyal Putus, Pak, putus. Dasar negara kita itu sudah betul. Terus pernah di Agustus itu kita mengadakan Zoom meeting dengan Pak Profesor Dr. Bambang Sudibyo, mantan Menteri Keuangan yang pada waktu itu barusan lepas menjadi Ketua BAS, mengatakan bahwa visi misi Indonesia itu menjadi pusat negara syariah. Berarti visi misi itu juga sudah betul. Terus masyarakatnya katanya juga sudah 85% Muslim. Tapi putus, Pak. putus. Terakhir sudah ada kesimpulan pendidikan gagal, sehingga semuanya itu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Nah ini kan berarti seperti kita memulai lagi dari awal semua kalau di pendidikan gagal ini. Karena kita harus mencetak orang-orang baru yang sekarang ini orang-orang dianggap sudah gagal, gurunya aja sekuler. Nah ini gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih Pak Abdullah Umar. Iya, jadi negeri ini hasil jerihnya para ulama, para kiai, para santri berjuang mengusir penjajah, kemudian kita merdeka. Dan kemudian para kiai, para ulama menyodorkan platform Quran dan Sunnah ini, Tauhid ini, tapi masih belum bisa diterima. Karena itu maka ulama, para kiai, para santri gak putus asa. Mereka tetap bagaimana berusaha, berijtihad lebih lanjut, ya, agar hasil pemikirannya itu, ya, masih dalam kerangka untuk bisa membangun kekuatan untuk bisa mewujudkan kehidupan yang mengundang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, itulah dari Pancasila dan UUD 45 itu adalah pikiran, hasil pikiran ulama pendiri bangsa ini. Nah, karena hasil pemikiran, maka tidak sama dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, apalagi mengatasi Al-Quran dan Sunnah, apalagi menggantikan Al-Quran dan Sunnah. Itu penting. Makanya kemudian tadi itu kita secara eksistensial sejak awal harus mengenal apa dan siapa Allah, apa dan siapa manusia, dan apa alam semesta ini. Sehingga orang Islam yang sudah bertauhid akan mampu menempatkan Pancasila dan UUD 45 itu sebagai pikiran-pikiran brilian ulama kita, ya, yang akan menopang, membantu menguatkan perjalanan penghambaannya kepada Allah SWT dalam mengelola negeri ini. Nah itu, karena itu maka bagi orang Islam yang sudah bertauhid, ya saya kira komitmen kita kapan saja, di mana saja, dalam situasi dan kondisi apapun juga tetap bertauhid, tetap beribadah kepada Allah. Jangan sampai tidak. Nah, gitu. Nah, karena itu maka orang yang sudah bertauhid akan mampu menempatkan Pancasila dan UUD 45 itu pada tempatnya. Ya, hasil pikiran, ijtihad. Dan tidak boleh disakralkan. Gitu ya, tidak boleh disakralkan. Bukan Allah, bukan Rasulnya, bukan Quran, bukan Sunnah. Tidak boleh disakralkan. Dan karena itu maka harus kita syukuri kemerdekaan dengan ijtihad ulama, ya, dan berikan sumbangsi Pancasila 40 negeri ini. Kita harus terus berjuang sampai pada saatnya kemudian semakin mendekati Allah, mendekati Rasulnya, semakin nyata kehidupan Islam di bumi Indonesia ini, sehingga semakin selamat bangsa ini, ya, semakin mengundang rahmat Allah, semakin adil, semakin makmur, semakin sejahtera, ya, semakin baik, kan begitu. Baik, sehingga orang tahu, oh, dengan Islam ini, dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Quran dan Sunnah itu ternyata memberikan solusi terhadap persoalan hidup dan kehidupan ini secara mendasar dan menyeluruh, tidak parsial, secara mendasar menyeluruh, dan itu harus kita buktikan. Ya, saya kira begitu Pak. Jadi saya kira orang Islam tidak akan memberhalakan Pancasila dan UUD 45. Sebab apa saja, kalau manusia itu belum bertauhid, sesuatu yang dicintai, yang digandrungi, yang dipentingkan akan bisa diberhalakan. Itu penting sekali untuk diketahui. Jadi akik pun bisa diberhalakan, dolar pun bisa diberhalakan, duit pun bisa diberhalakan, apa saja, termasuk pikiran-pikiran manusia. Terima kasih, saya kira itu Pak. Ya, semoga. Baik, terima kasih Ustaz Abdurrahman terkait bagaimana pernyataan Ustaz Abdullah Umar tentang ideologi Pancasila yang hari ini mungkin seperti disakralkan ya oleh beberapa kelompok orang ya, bahwa itu adalah memang NKRI agama dan ideologi ini tidak ada mengutamakan disakralkan. Yang bagaimana kita tahu bagaimana kita harus selesai tahun kita ketika kita ngomong ideologi Pancasila ini. Ya, supaya tidak dituangkan bagaimana yang tadi Ustaz Abdul mengatakan, bagaimana menempatkan Allah, bagaimana menempatkan manusia, dan bagaimana menempatkan alam semesta ini pada tempatnya masing-masing, sesuai dengan fungsinya masing-masing.
Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tak terasa kita sudah di penghujung acara jam 9:10. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Rahman malam hari ini menjadi keberkahan buat kita semua dan juga mengamankan keimanan dan ketaatan kita. Ya, oke. Bagaimana itu menjadi komitmen dan juga keimanan kita agar bangsa ini, ya agar umat Muslim ini, ya bisa menjadi menyelamatkan negara ini dari kerusakan oleh penerapan ideologi dan sekuler. Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah untuk menambah keberkahan pertemuan kita malam hari ini, kita tutup pertemuan kita malam hari ini bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah saya pamit dulu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ustadz Abdul Rahman, matur nuwun Ustadz. Malam hari ini alhamdulillah barakallah. Mudah-mudahan jadi Amin. semua. Saya akhiri dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.